Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Advent pertama. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah Minggu pagi hari ini adalah Vikaris Patrick Junior Piri. Jemaat Tuhan, mari berdiri muliakan nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Jemaat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah pada hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing bagi setiap kita pada hari ini diambil dari surat 1 Korintus, pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-4 dan yang ke-7.
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kita. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita akan masuk dalam doa hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta bahurilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang kehidupan kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Suci, beri dosa
Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh mempersiapkan hati dan pikiran. Kita akan berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk malam kami boleh beristirahat dan Tuhan boleh membangunkan kami pada pagi hari ini dengan semangat luar biasa menjalani anugerah kehidupan yang Tuhan boleh kembali berikan kepada setiap kami. Dan sebelum memulai segala sesuatu aktivitas kegiatan, kami datang menyerahkan diri di hadapan Tuhan untuk beribadah. Dan sebentar bersama-sama kami semua akan membaca, sekaligus merenungkan sebagian keindahan daripada firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus Tuhan yang tidak hanya berdiam di dalam hati setiap kami, tapi juga boleh berkarya, yang memampukan kami semua untuk memahami setiap pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami lewat firman yang akan kami baca. Hamba-Mu yang akan melayani firman, Tuhan berkati pikiran, mulut, serta hati hamba, agar sekiranya apa yang hamba sampaikan seturut dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan dan bersedia untuk melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab Maranatha. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita hari ini dibacakan dari kitab 2 Korintus pasal 8, 2 Korintus pasal 8 ayat pertama sampai dengan yang ke-9 yang menyatakan, Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita, mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Sampai
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Jawaban dari anggota majelis dan juga rekan-rekan IT yang boleh hadir di gereja. Tapi saya boleh terus yakin dan percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara di rumah boleh dalam kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu, lilin yang kita nyalakan di awal ibadah tadi, satu lilin, itu menjadi tanda daripada kita semua memasuki masa Minggu Advent. Lebih khususnya Minggu Advent yang pertama. Apa itu Advent Bapak Ibu? Dalam bahasa Latin dibaca Adventus, artinya adalah merupakan kedatangan. Kita menanti sebuah kedatangan. Kedatangan siapa? Tentu saja kedatangan kembali Sang Kristus Raja. Artinya Bapak Ibu di minggu-minggu ini ada penantian bagi kita bersama. Dan di dalam penantian tersebut kita diajak untuk menghayati, memahami, memaknai karya keselamatan Kristus yang juga akan kita rayakan kedatangannya dalam kelahiran pada hari Natal. Dan di dalam penantian tersebut juga Bapak Ibu kita semua diajak, saya juga termasuk, diajak untuk mengkoreksi diri, mempersiapkan diri kita sehingga kita layak untuk menyambut kedatangan maupun kelahirannya. Dan kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama-sama pada hari ini memberikan kita sebuah pembekalan yang memperlengkapi kita semua dalam mempersiapkan diri menanti kedatangannya. 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9 dengan tema kasih karunia Allah dalam pelayanan kasih. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu sebelum saya berangkat tes vikaris di Jakarta, ada sebuah diskusi menarik yang saya peroleh bersama dengan Papa, orang tua saya. Dimulai dengan pertanyaan Papa yang berbunyi seperti demikian Bapak Ibu. Patrick, kalau misalnya nih Papa sudah nggak punya uang lagi, sampai kemudian terpaksa Papa harus pinjam uang dari orang lain, dan uang itu Papa dapatkan, kemudian hari Minggu Papa ke gereja. Papa mau kasih uang persembahan persepuluhan buat Tuhan. Nah, uang yang Papa punya ini kan adalah merupakan uang pinjaman dari orang. Atau bisa kita sebut juga dengan hutang ya Bapak Ibu. Kira-kira boleh nggak ya uang pinjaman ini kemudian kita masukkan ke dalam kotak persembahan ataupun kantong persembahan? Kira-kira boleh nggak ya Bapak Ibu? Pada saat itu saya berpikir Bapak Ibu sebentar. Bahkan sekarang saya juga mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membantu saya juga berpikir. Bagi Bapak Ibu sekalian, boleh enggak kita memberikan persembahan seperti demikian? Saya menambah sebuah pertanyaan lagi Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya untuk apa kita memberikan persembahan? Ada mungkin di antara kita yang berpikir bahwa ya itu adalah merupakan sebuah bagian daripada mengucap syukur. Atau mungkin juga ada yang berpikir kalau terlalu banyak uang sehingga tidak tahu lagi mau menggunakannya untuk apa. Atau mungkin Bapak Ibu punya di dompet ada 1.000, 2.000, 5.000 yang kemudian kita anggap sebagai sebuah recehan dan kemudian tidak terpakai, tidak laku, kita berikan di kantong persembahan. Tapi tentunya tidak seperti demikian ya Bapak Ibu. Tapi jawaban yang pertama ya, untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat, penyertaan, kasih sayang yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Artinya yang terbaik kita beri bagi Tuhan Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah kasih yang terbaik untuk hidup kita. Mungkin uang itu tidak seberapa besar, tidak sama jumlahnya dengan apa yang sudah kita terima dari Tuhan, tapi kita sudah berusaha untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita pastikan uang ini rapih, uang ini bagus, uang ini bukan hasil daripada kejahatan, uang yang kita berikan bukan hasil dari membuat hidup orang lain susah. Persoalan jumlahnya Bapak Ibu, apalagi tentang persepuluhan, tentu tidak selalu bisa dijadikan sebagai sebuah patokan. Saya justru tidak bisa membayangkan bagaimana orang-orang yang bekerja dengan penghasilan yang hanya cukup untuk beli makan pada hari itu juga, gimana mereka mau kasih uang persembahan.
Bagaimana mereka mau hitung-hitungan soal persepuluhan Bapak Ibu? Kurang lebih seperti demikianlah Bapak Ibu yang ada di dalam benak saya pada saat itu. Dan berdasarkan pertimbangan yang seperti demikian, saya hanya bisa memberikan jawaban kepada Papa. Papa, intinya adalah kerelaan kita untuk memberi. Papa mau kasih uang itu untuk gereja sebagai ungkapan syukur? Kasih. Siapa tahu memang Tuhan kirim orang untuk kasih pinjaman Papa uang, untuk bantu Papa meneruskan hidup. Dan Papa kasih persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur atas itu. Kalau hanya urusan kasih persembahan, kita pikir-pikir jumlah, kita pikir-pikir dari mana asal uang tersebut, tidak ada sukacita ketika kita menaruh uang tersebut di kantong atau kotak persembahan. Apakah yang kita berikan juga menjadi berkat bagi orang lain maupun bagi pelayanan? Kurang lebih seperti demikian Bapak Ibu. Jadi jawaban saya adalah tentang kerelaan hati. Tetapi benarkah jawaban saya itu Bapak Ibu? Apakah hanya oleh karena ungkapan syukur dan kerelaan hati kita mampu memberi? Dan kiranya pembacaan Alkitab terkhusus surat Paulus yang boleh kita baca bersama-sama pada pagi hari ini membantu saya, bahkan juga Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk menemukan jawaban yang lebih tepat. Kita membaca ayat yang pertama Bapak Ibu. Kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat pertama secara langsung sudah memberikan tujuan daripada penulisan surat Paulus ini, yaitu untuk menceritakan tentang jemaat Makedonia kepada jemaat Korintus. Informasi penting bagi setiap kita Bapak Ibu bahwa Makedonia adalah merupakan salah satu provinsi jajahan Kekaisaran Romawi. Daerah tersebut memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, yaitu kayu dan juga logam-logam berharga. Tetapi setiap kita yang juga memiliki pengalaman pahit tentang penjajahan, pasti kita tahu bahwa kondisi terjajah tentu memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan masyarakat sekitar. Hasil alam mereka Bapak Ibu, hasil jerih payah masyarakat dalam bekerja, sebagian besar dinikmati oleh pemerintah pada saat itu. Artinya Bapak Ibu, jemaat Makedonia bukanlah jemaat yang unggul dalam segi finansial. Bahkan mungkin banyak di antara mereka hidup berkekurangan. Tetapi yang luar biasa di sini Bapak Ibu, terkhusus pada ayat yang ketiga, Paulus menjelaskan bahwa Paulus memuji jemaat Makedonia atas semangat mereka dalam memberi dan menunjang pelayanan. Bayangkan Bapak Ibu, dengan kondisi yang dilingkupi oleh berbagai penderitaan, mereka masih mau bahkan mengusahakan untuk terus memberi bagi pelayanan Tuhan. Dan dikatakan juga di sini bahwa apa yang mereka berikan lebih dari apa yang mampu mereka berikan. Jadi kalau 5.000 kemampuan mereka berusaha untuk dapat uang 10.000. Kalau kemudian hari 10.000 kemampuan mereka untuk memperoleh uang, mereka akan berusaha untuk mendapatkan 20.000. Bapak Ibu, kenapa surat ini justru disampaikan Paulus bagi jemaat Korintus? Padahal kita pahami Korintus lebih besar, lebih maju. Kenapa justru cerita tentang Makedonia diceritakan kepada jemaat Korintus? Bukankah seharusnya Korintus yang menjadi contoh bagi Makedonia? Semangat untuk memberi yang muncul dan ditunjukkan oleh jemaat Makedonia adalah merupakan buah daripada kesaksian Paulus tentang semangat bertumbuh jemaat Korintus Bapak Ibu. Jadi sebelumnya ada kesaksian Paulus tentang Korintus kepada Makedonia sehingga mereka bersemangat dan menjadi seperti demikian. Dan kemudian timbul pengalaman baik dari Makedonia yang kemudian muncul dan itu dilemparkan kembali oleh Paulus kepada Korintus. Artinya berdasarkan surat ini Paulus hendak menjadikan Makedonia sebagai contoh yang baik bagi Korintus. Artinya juga Bapak Ibu, secara tidak langsung berdasarkan surat ini kita dapat mengetahui bahwa pada saat itu jemaat Korintus belum bisa disebut tuntas dalam hal mengumpulkan
dan mengelola persembahan sebagai penunjang pelayanan. Saling memberi contoh kurang lebih ya Bapak Ibu. Dan semangat yang sama Makedonia, daripada jemaat Makedonia juga hendak diberitakan dan kemudian ditularkan Paulus untuk Korintus dan juga bagi setiap kita pembaca pada masa kini, bagi Bapak Ibu dan juga bagi saya. Jika tadi dalam ilustrasi di awal Bapak Ibu, tentang diskusi saya bersama dengan Papa, saya memberikan jawaban tentang ungkapan syukur dan kerelaan hati yang menimbulkan semangat untuk memberi bagi Tuhan. Pada saat ini kita menemukan jawaban yang baru, bahkan juga lebih tepat. Paulus menyebut jawaban tersebut sebagai kasih karunia. Kita bisa baca dalam ayat yang pertama, keempat, dan juga yang ke-9. Kasih karunia siapa yang dimaksudkan oleh Paulus Bapak Ibu? Tuhan. Artinya apa yang memampukan jemaat Makedonia untuk melakukan pelayanan kasih, apa yang menimbulkan semangat bagi Makedonia untuk mengumpulkan dan memberi, apa yang membuat mereka tidak takut untuk hidup berkekurangan jika memberi padahal kondisi mereka sedang sulit? Jawabannya adalah kasih karunia. Yang kita juga pahami hanya berasal dari Tuhan. Ini kekuatan ilahi Bapak Ibu. Tidak ada manusia memiliki kasih karunia. Kasih karunia hanyalah milik Tuhan dan dari Tuhan dianugerahkan kepada setiap kita. Ada begitu banyak jalan, ada begitu banyak cara yang Tuhan pakai bagi umat yang mau datang untuk memberi atau mau melayani. Kita tidak mampu, kita sedang bergumul, kita sedang sakit, kita mau melayani, Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memampukan kita untuk melaksanakannya. Jadi keberhasilan pelayanan dimulai daripada kemauan kita untuk melayani dan dilengkapi oleh Tuhan dengan kasih karunia. Sehingga pelayanan tersebut boleh berjalan Bapak Ibu. Hal penting ini yang ingin disampaikan oleh Paulus bagi Korintus. Hal yang sama juga ingin disampaikan kepada setiap kita. Nah Bapak Ibu, dalam setiap pribadi kita mungkin memiliki pemikiran dan penghayatan masing-masing tentang persembahan dan pelayanan. Kesaksian Paulus berdasarkan jemaat Makedonia hari ini hendak mengajak kepada kita semua untuk jangan setengah-setengah dalam memberi bagi Tuhan. Jangan terlalu berfokus kepada uang atau bentuk persembahannya atau jumlahnya dan situasi kondisi ekonomi yang sedang kita alami, karena persembahan juga bisa dalam bentuk waktu, dalam bentuk pikiran, tenaga, diri kita bagi Tuhan dalam pelayanan. Itu juga adalah merupakan bagian dari bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kasih persembahan kepada Tuhan bukan hanya dalam bentuk uang Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu, kesediaan Bapak Ibu untuk memberikan diri untuk pelayanan itu juga persembahan bagi Tuhan. Persembahan yang hidup bahkan. Banyak hal Bapak Ibu bisa lakukan bagi Tuhan asal kita mau memberi diri. Di tengah masa sulit seperti ini, baik soal kesehatan maupun keadaan ekonomi, saya bukan mau berkata sebagai pengikut Kristus kita jangan takut merugi, bukan. Tetapi kita di tengah kesulitan, himpitan, pergumulan, kita tetap ada kerinduan Bapak Ibu untuk mau berbagi, untuk mau saling memperhatikan kebutuhan sesama, untuk mau melihat dan mendukung pelayanan gereja. Disitulah Tuhan melihat keseriusan dan pernyataan iman Bapak Ibu sekalian. Jadi tengah kondisi sulit, pandemi, jangan menjadikan itu semua sebagai alasan kita tidak mau memberikan diri bagi Tuhan. Ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Berdasarkan kasih karunia-Nya Bapak Ibu, Yesus mampu menjalani dan menyelesaikan karya keselamatan melalui jalur penderitaan. Lewat kasih karunia-Nya, Allah Bapa mengaruniakan anak yang tunggal Tuhan kita untuk menjadi juru selamat bagi kita semua. Dan hari ini kembali kita diingatkan dan ditawarkan tentang kasih karunia yang sama, yang memampukan kita untuk memberi diri dan melaksanakan pelayanan kasih bagi Tuhan.
Apa jawaban Bapak Ibu sekalian? Mari bersama-sama kita renungkan dan kita terapkan dalam kehidupan ini, terkhusus dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangannya kembali. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Umat kekasih Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama bersama kesatuan gereja di segala waktu dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan percaya kita dengan berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dan termati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satukan hati dan pikiran, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, tidak pernah kami berhenti mengucap syukur untuk segala hal yang boleh terjadi dan kami terima di tengah-tengah kehidupan kami. Baik buruk, sukacita, duka cita, Tuhan pakai untuk setiap kami agar kami boleh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tegar, senantiasa mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan menjadi lebih dekat dengan-Mu ya Bapa. Kami mohon ampun untuk kekurangan, dosa, kesalahan yang kami buat, pikiran, perkataan, perbuatan kami, baik itu disengaja maupun tidak disengaja kami lakukan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan maupun menyakiti hati sesama kami manusia. Mampukan kami Bapa, rangkul kami, balut luka kami, tuntun kami untuk boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ini, menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan, layak untuk menerima dan menikmati berkat-Mu, bahkan menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami bersama-sama dengar pada hari ini, yang mengingatkan kepada setiap kami atas kasih karunia Tuhan yang senantiasa kami butuhkan dan kami terus harapkan Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Memampukan kami semua untuk melakukan segala sesuatu yang seturut dengan kehendak Tuhan, memampukan kami semua untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terkhusus di tengah-tengah pandemi seperti ini Tuhan, ajar kami untuk boleh menjadi pribadi yang tidak takut berkekurangan ketika kami senantiasa mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, terkhusus gereja kami
GPIB Jemaat Peniel Palembang. Kami mengucap syukur untuk gereja yang Tuhan boleh tempatkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena di tengah masa pandemi, tengah-tengah segala kesulitan dan keterbatasan yang ada, pelayanan masih boleh berlangsung, bahkan terus berkembang, dan kami boleh yakin dan percaya itu semua oleh karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami mohon hikmat kebijaksanaan Tuhan bagi para pelayan-Mu ya Bapa, bagi para pendeta, vikaris, majelis, penatua, presbiter, multimedia, IT, petugas kantor sekretariat. Kami berdoa untuk liturgos, kami berdoa untuk pemusik, kami berdoa untuk pemandu lagu. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan yang menyediakan diri, memberi diri kami bagi kemuliaan nama Tuhan untuk pelayanan di gereja. Berikan kami berkat-Mu, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kreativitas, agar kami tidak pernah lelah Tuhan untuk memikirkan apa yang terbaik bagi pelayanan. Bahkan kami boleh terus berusaha memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Di tengah-tengah pandemi, kesulitan, keterbatasan, tidak mengurangi semangat dan sukacita kami untuk senantiasa beribadah dan mendekatkan diri kepada-Mu ya Bapa. Kami tidak pernah putus harapan, terkhusus dalam memasuki masa Minggu Advent, menantikan kedatangan dan juga kelahiran-Mu ya Bapa. Memaknai itu semua, melihat, merefleksikan karya keselamatan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Kami tidak pernah putus asa untuk selalu berharap bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu atas pemerintahan kami, baik yang dari pusat maupun daerah-daerah. Kami berdoa untuk para tim medis, kami berdoa untuk para sukarelawan, siapapun mereka yang pada saat ini berpikir berusaha untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 semakin meluas, maupun mengusahakan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang terjangkit sakit, maupun dalam mengusahakan mencari vaksin kesembuhan bagi kami semua. Biarlah kami boleh senantiasa mengandalkan dan berharap kepada Tuhan akan itu semua. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga mau berdoa bagi setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini. Pribadi lepas pribadi kami, Tuhan yang Maha mengetahui, Tuhan yang Maha mengenal. Setiap doa kami, pengharapan, kerinduan, pergumulan kami, Tuhan yang Maha mendengar. Kabulkan Tuhan apa yang kami minta dan benar-benar kami butuhkan. Tapi Tuhan juga boleh menjadikan kami menjadi pribadi yang rendah hati, melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan, apapun yang kami terima, biarpun tidak selaras dengan apa yang kami doa dan kami minta dari Tuhan, itulah yang terbaik dari Tuhan, itulah yang benar-benar kami butuhkan. Kami berdoa untuk keluarga, untuk anggota jemaat, saudara-saudara kami yang berduka pada saat ini, yang bergumul, yang dalam kesulitan mencari jalan keluar. Tuhan senantiasa menghibur, memberikan sukacita dan menuntun kehidupan mereka. Bagi setiap kami yang mengusahakan pekerjaan, maupun segala sesuatu yang boleh kami jadikan sebagai sumber rezeki, Tuhan yang boleh memberkati itu semua bagi kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap kami yang pada saat ini sedang mengalami sakit, lemah tubuh, ataupun dalam masa-masa proses pemulihan. Engkaulah Tuhan Sang Maha Tabib, kami hanya memohon kepadamu untuk kesembuhan mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, tangan-tangan dokter, tangan-tangan siapa saja yang merawat mereka saat ini, menjadi sumber kekuatan yang baru. Mereka boleh pulih, memuji nama Tuhan atas kesembuhan mereka, dan kembali melangsung aktivitas kehidupan dan juga pelayanan di gereja. Ini doa kami ya Bapa, ini seruan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami yang penuh rahasia ini hanya ke dalam tangan-Mu. Peliharalah kami di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dari surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Yeah.
Pengucapan syukur. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab 2 Korintus pasal ke-8 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin,
namun mereka kaya dalam kemurahan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Bersepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Dia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini, sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Ibu Bapak dipersilahkan duduk kembali. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu Advent yang pertama. 29 November 2020 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan secara ringkas warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain pertama, berita duka cita. Segenap majelis dan jemaat GPIB Peniel Palembang mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya ke pangkuan Bapa di surga, Saudara
Gary Roberto Rumengan pada hari Selasa 17 November 2020 dalam usia 35 tahun, meninggal pada pukul 13.30 WIB di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Dimakamkan pada hari Kamis 19 November 2020 di Taman Pemakaman Umum Yogyakarta. Almarhum adalah putra dari Bapak Noldi Rumengan, Jemaat Sektor 2. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan penghiburan yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. 2. Perjamuan kudus akhir tahun. Diberitahukan kepada jemaat GPIB Peniel Palembang akan dilayani perjamuan kudus akhir tahun di rumah masing-masing yang akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Minggu 6 Desember 2020. 3. Baptisan kudus. Diberitahukan kepada jemaat GPIB Peniel Palembang yang berkerinduan untuk membaptiskan putra-putrinya akan dilayani baptisan kudus pada hari dan tanggal 26 Desember 2020 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Persyaratan baptisan kudus: 1. Fotokopi surat baptis dan CD orang tua. 2. Fotokopi surat nikah gereja orang tua. 3. Fotokopi surat catatan sipil orang tua. Dan 4. Fotokopi akte kelahiran anak. Silahkan ambil formulir pendaftaran baptisan di kantor sekretariat pada hari dan jam kerja Selasa sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan 15 waktu Indonesia bagian Barat. Yang keempat, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Peniel Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yang kelima, persembahan. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui nomor rekening bank di GPIB Peniel Palembang. Ibadah selanjutnya akan terus tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap menjalani protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. Dan 3. Mencuci tangan dengan sabun dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus serta laksanakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Saya
Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Langit